Pemirsa, jagat maya dihebohkan dengan kasus perundungan siswa SMA swasta di Serpong, Tangerang Selatan. Tak hanya itu, aksi perundungan ini diduga melibatkan anak artis ternama yang turut merundung korban bersama teman-temannya. Jagat maya dihebohkan dengan video aksi perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMA Binus International School Serpong, Tangerang Selatan. Dalam video yang beredar, terlihat seorang anak remaja laki-laki tengah diikat di sebuah tiang, sementara sekelompok remaja laki-laki lainnya tampak merundungnya. Diduga sekelompok remaja tersebut merupakan geng yang kerap berkumpul di sebuah toko kecil di gedung belakang sekolah Binus. Mereka disebut-sebut melakukan hal yang dilarang sekolah, termasuk melakukan kekerasan kepada juniornya. Usai video aksi perundungan viral, ibu kandung korban akhirnya membeberkan kasus perundungan yang menimpa anaknya di akun media sosialnya. Sang ibu membeberkan kisah pilu yang dialami putranya yang menjadi korban kekerasan seniornya, siswa kelas 3 di SMA Binus International School. Atas viralnya kasus itu, pihak polisi dikabarkan telah melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan di salah satu warung yang diduga menjadi tempat para pelaku perundungan melakukan kekerasan terhadap korban. Polisi juga melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan para saksi maupun korban. Kasus perundungan ini makin santer diperbincangkan sebab salah satu pelaku perundungan diduga merupakan anak seorang selebritas tanah air. Tak hanya itu, diduga anak-anak yang melakukan perundungan kepada korban juga merupakan anak-anak sejumlah nama pesohor dan pejabat publik tanah air. Sementara korban menjalani perawatan di rumah sakit usai mendapatkan tindak kekerasan dari para seniornya di sekolah itu. Tim Liputan, BTV. Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Mbak Novita Tanri, seorang psikolog. Selamat sore Mbak Novita. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Mbak Novita, pihak kepolisian akan memeriksa kejiwaan atau kondisi psikologis dari korban. Apa menurut Anda bukti yang bisa ditemukan polisi dari hasil pemeriksaan kondisi psikologis korban dalam kasus perundungan? Bicara perundungan, bicara bullying, ini penindasannya dari seseorang kepada sesuatu atau orang lain atau sekelompok orang. Kalau dalam kasus ini berarti kepada korban bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Kalau bicara sekarang bullying, apa sih penyebabnya? Kalau salah satu adalah gangguan kesehatan mental ini, atau salah satu yang disebut dengan gangguan kepribadian antisosial yang datangnya dari dalam, oke? Tetapi ada juga dari faktor eksternal yang disebut dengan pola asuh. Jadi bagaimana anak ini dibesarkan di dalam keluarga, parentingnya seperti apa, kehadiran orang tua. Lalu yang kedua adalah keterampilan atau kecerdasan mengelola emosi, khususnya kalau di sini emosi marah, lack of empathy. Jadi kalau kita bicara empati, apakah memang tidak punya atau rendahnya empati daripada pelaku bullying, dan yang lainnya adalah kontrol diri Mbak Stefani, jadi self control, bagaimana mengontrol diri pada saat emosi tersulut, apa yang harus dilakukan. Nah, dari 5 hal ini yang kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaan dari Mbak Stefani, apakah ada gangguan kesehatan mental atau jiwa. Nah, ini harus tim psikolog atau psikiater yang harus bisa menjawab nantinya setelah dalam proses observasi dari tim psikolognya, Mbak. Mbak Novita, yang juga menjadi sorotan dalam kasus ini adalah bahwa aksi perundungan ini terjadi di sekolah yang terbilang elit, yang bahkan uang sekolahnya bisa dibilang tidak murah. Sudut pandang Anda sebagai psikolog anak dan remaja khususnya, Anda melihat kasus ini seperti apa? Karena memang perhatian terhadap bullying biasanya dianggap sebagai ejekan, dianggap sebagai candaan, bahwa ini bahkan ada yang menganggap bahwa bullying itu bagian daripada seseorang untuk punya resiliensi, resilient gitu ya, punya daya juang, bahwa harus kuat gitu. Tidak tahu bahwa bicara tentang perundungan itu ada luka psikis dan emosional yang bisa berdampak panjang sekali dan bisa membawa trauma yang dibawa seumur hidup. Jadi memang dengan adanya diharapkan dengan ada kejadian seperti ini, sekolah, orang tua, keluarga harus benar-benar menyadari bahwa efek panjang daripada bullying, penindasan terhadap seseorang ini tidak dapat dibenarkan, Mbak Stefani.
Ya, bahwa kemudian lokasi perundungan ini bukan di wilayah sekolah, meskipun berdekatan ya Mbak Novita. Apakah menurut Anda seharusnya ini tetap menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah? Sangat, sangat, sangat. Menurut saya walaupun di luar daripada sekolah, anak-anak yang melakukan ini adalah anak-anak pelajar yang berdekatan dengan sekolah. Dan kalau dari berita yang didengar juga bahwa ini geng ini sudah ada selama 9 generasi, berarti sudah cukup panjang. Seharusnya sekolah punya program pencegahan, program intervensi, maupun program sosialisasi. Dan saya sangat mendorong untuk sekolah mempunyai hotline, Mbak, khusus untuk korban-korban yang mengalami bullying ini. Karena biasanya korban ini takut untuk melapor. Takut melapor karena akan semakin diintimidasi dan semakin dibully apabila melapor. Nah, anonim ini untuk dijaga kerahasiaannya sehingga anak-anak ini tidak takut untuk bicara. Nah, kalau sekolah tidak turun tangan dengan sanksi yang keras dan berat, ini akan terus-menerus terjadi. Bukan saja di sekolah-sekolah seperti elit ini, tetapi juga masih saja terjadi sampai di titik ini di sekolah-sekolah yang terbaik sekalipun. Karena bentuk bullying bukan saja dengan bentuk fisik seperti ini, tetapi verbal dan cyberbullying, Mbak, yang harus benar-benar disikapi dengan sanksi yang tegas. Ya, aksi perundungan ini dilakukan dengan mengatasnamakan kelompok atau geng tertentu ya, bahkan juga direkam yang kemudian videonya juga sempat viral di media sosial. Apakah memang ini hal yang lumrah terjadi pada usia remaja, sebuah upaya untuk menunjukkan eksistensinya? Betul, kita kalau bicara tentang anak remaja, ini kan bicara anak-anak yang menuju kepada dewasa muda, anak-anak yang beralih dari anak-anak menjadi remaja, yang mencari identitas diri, yang menjadi self identity. Identitas saya ini akan menjadi orang yang seperti apa? Peer pressure, artinya tekanan daripada teman-teman sebaya ini tinggi sekali. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa saya sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan, bahwa saya mampu untuk bisa menguasai orang lain. Ini menjadi sesuatu kalau tidak disikapi dan ditangani dengan baik dari pihak keluarga sebagai pendidik pertama dan terutama, dan juga sekolah sebagai keluarga kedua daripada anak-anak ini nanti akan terus mengasah diri potensi yang harusnya mencari identitas diri dengan gairah, semangat mudanya menjadi pribadi yang tangguh dalam hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, malah sekarang menggunakan itu untuk menguasai orang lain dan terjadi penindasan seperti ini. Jadi mungkin sebagai wake up call ya Mbak Stefania, untuk kita semua bahwa bullying tidak bisa dipandang enteng dan remeh. Ya, Mbak Novita, mungkin kalau dari sisi orang tua korban tentunya akan berusaha untuk memulihkan trauma dari korban. Kalau dari sisi pelaku, orang tua dari pelaku, penanganannya ini menurut Anda seharusnya seperti apa? Di satu sisi kita ingin tentunya memberikan sanksi yang tegas, namun di sisi lain juga usianya yang masih remaja, artinya bahwa para pelaku perundungan ini masih punya masa depan yang panjang. Ya, sama-sama menjadi korban sih Mbak. Sama-sama menjadi korban, baik pelaku maupun sebagai korban adalah korban. Karena anak-anak ini biasanya juga mengalami bullying di masa lalunya, lalu membalas dendam dan mengulangi siklus ini. Siklus ini yang disebut dengan siklus, akhirnya menjadi generational trauma generasi yang turun-temurunkan gitu dan tidak selesai. Jadi seperti lingkaran setan. Jadi kalau buat harus datang dari faktor tadi internal dan eksternal dari rumah untuk orang tua bisa hadir, bahwa ketegasan dari rumah, tidak ada kekerasan. Jadi jawaban dari setiap solusi yang terjadi adalah tidak dengan kekerasan. Jadi dari rumah sendiri orang tua juga tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi anak belajar bahwa setiap konflik yang terjadi, manajemen konflik itu harus datang dengan cara tidak melalui kekerasan, Mbak Stefan. Baik, artinya semua pihak yang terlibat, baik itu orang tua, sekolah, dan kepolisian harus bijak dalam menyikapi kasus ini tentunya. Terima kasih Mbak Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan keluarga sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.